Di kanan kiri Mbak. Bebas ya. Itu panitia tuh teriakan kencengnya. Ini juga supaya nggak kalah kenceng teriaknya mana? Mbak Christine silakan Ya, duduk. terima kasih. Aduh. Nggak terlalu beda ya sama yang tadi ya. Itu tadi itu tahun 98. Ini udah oplas soalnya. Udah oplas. Bukan dipukuli ya. Jadi film itu ya Mbak, saya mau buka langsung nih obrolan ya. Saya harus jujur terlambat nonton. Iya dong, nontonnya nanti udah Jadi zaman. kamu belum pernah nonton nih? Nonton tapi terlambat, bukan pada waktu dirilis. Ini kan film keluar zaman reformasi kan. Iya betul. Iya, jadi waktu itu nggak sempat nonton bioskop. Cuma Jadi 4 nanti kopi, begitu iya, ada iya. VCD baru nonton. Jadi ini film luar biasa memang. Mbak Christine kita mulai ya. Ya. Tahun 73 Tapi begitu yang di keluar. Madani berapa film yang diputar? 3 ya? Daun di atas bantal, kemudian Cut Nyadin. Cut Nyadin dan di balik kelambu. Nonton semua? Nonton kecuali yang kaos coklat itu karena dia nggak ikut way. Dia nggak nonton, dia baru yang tadi. Saya nggak kenal tapi kelihatan dia baru nonton yang tadi. Mbak Christine kita mulai ya. Jadi tahun 73 film pertama Cinta Pertama itu langsung dapat Piala Citra kan. Ya. Tapi sebelumnya gini, saya mau kasih satu rahasia ya. Kenapa Christine Hakim tuh sukses dalam karir keaktrisannya, kesenimanannya. Mau tahu nggak? Yuk karena dia bagus. Simple aja gitu loh. Karena bagus gitu. Jadi dia sukses gitu. Kalau nggak bagus nggak sukses. Kayak saya ini nggak bagus jadi nggak sukses. Kita tuh Apanya pernah yang bagus? dalam karyanya. Kita tuh pernah satu frame loh Mbak sebetulnya. Bagus aja nggak cukup tapi. Oh iyalah istimewa lah kalau gitu. Satu frame. Kita pernah satu frame. Iya. Nah, karena saking banyaknya filmnya dia lupa. Pernah satu frame. Bohong lu. Film, foto maksudnya. Hah? Foto, satu frame foto kita, selfie. kan gak harus frame itu film toh. Gitu ya. Cocok jadi komedi ya. Ini stand up komedi. Tahun 73, film pertamanya adalah Cinta Pertama dan langsung menyedot perhatian juri Festival Film Indonesia. Lalu diganjar oleh Piala Citra. Ini orang teman-teman mau tahu, memang belajar acting di mana? Dan banyak media menyebut ditemukan oleh Teguh Karya. Itu memang, saya panggil apa berarti ya? Pak Teguh ya. Memang jalan-jalan atau, oh Christine gitu kan enggak gitu. Belajar acting di mana? Dari kehidupan. Wah, ngeri kalau ini. Iyalah. Belajar dari Teguh Searya saja tidak cukup. Berapa lama? 73 sampai Pak Teguh meninggal tahun berapa ya? Sebentar. 73 sampai 83 masih di balik kelambu tuh 83 berarti udah 10 tahun. Terus ya kurang lebih nggak sampai 20 tahun. Bersama dengan Pak Teguh. Bersama dengan Pak Teguh. Sama Mas Slamet alhamdulillah masih sampai sekarang. Ya. Walaupun sudah sekian tahun tidak satu frame tapi baru kali ini nih sekarang sedang syuting juga. Dengan filmnya Joko Anwar yang baru Siksa Kubur itu ada Mas Slametnya juga. Nah, sama Reza Rahadian juga. Sama Happy Salma juga. Jadi tapi yang memang banyak sekali membantu yaitu dari kehidupan ini belajar. Yang sampai detik ini pun masih belajar. Jadi memang kehidupan tuh ngajarin pola vokal. Banyak hal. Nafas gitu. Banyak hal. Banyak hal. Acting itu kan bukan hanya olah vokal, olah tubuh gitu ya. Tapi juga potret dari kehidupan kecil. Potret dari sebuah kehidupan besar kita dan kehidupan yang kecil-kecil. Jadi kalau kita tidak mengenal kehidupan, bagaimana kita mau bisa juga menjalaninya. Saya harus berperan dari mulai remaja, gadis remaja, sampai kemudian film kedua, itu tadi yang Alif bilang bahwa, wah kok dapat Citra ya? Acting aja belum ngerti, gitu kan? Kok kenapa dapat Citra ya? Oh dianggap baik, baiknya di mana ya? Jeleknya di mana gitu kan? Nah inilah yang kemudian, jadi sebetulnya dari waktu proses syuting film pertama aja tuh udah mau berhenti. Karena merasa itu bukan dunia yang memang
pernah aku cita-citakan sama sekali enggak ya. Bahkan di sekolah dulu juga enggak senang dengan kesenian, senangnya ilmu pasti. Ya. Jadi jauh sebagai anak ya dari kecil tuh anak pemalu sebetulnya. Nah, kemudian sudah mau berhenti tapi datang Syumanjaya dengan membawa judul film yang akan diproduksinya Ateis. Waduh, anak remaja yang dari kecil kita udah ya ini sama orang tua sebagai muslimah gitu kan, belajar tentang Al-Quran dan Islam gitu kan ya. Waduh, apa ini ateis gitu kan. Tergeraklah ingin tahu, tapi di samping juga approach-nya almarhum Bang Syumanjaya itu, Bung Syuman saya panggilnya, yang sangat sekali juga keluarga. Bung Syuman itu sangat ramah orangnya gitu ya. Jadi membuat nyaman juga. Itu juga yang Pak Teguh gitu ya. Bedanya cuma karena Pak Teguh dengan teater populernya udah seperti keluarga kan ya. Nah kalau Syuman ini betul-betul itu produksi film sempat nangis tuh. Mas Alif lagi syuting itu ya baru 17 tahun waktu syuting film Ateis ya, sampai akhirnya minta ditemani sama ibu. Padahal waktu syuting Cinta Pertama gak pernah ditemanin sama ibu gitu. Karena merasa wah kok ini betul-betul baru merasakan nama dunia film yang masih asing gitu buat saya. Nah berlanjut film ketiga Pak Teguh lagi gitu ya. Akhirnya justru sampai film kelima itu dengan Pak Teguh dan Sanggar Teater Populer. Baru sebetulnya Liv, aku tuh mencintai dunia film tuh baru di film Kawin Lari. Di film? Kawin Lari. Kawin Lari, Nah, Kawin Lari, bukan kawin sambil lari ya. Iya. Kawin Lari, kenapa mulai mencintai? Karena di film itulah aku baru menyadari bahwa ternyata film ini syarat sekali dengan ilmu pengetahuan ya. Pengetahuan kawin. Hah? Bukan hanya pengetahuan bagaimana kawin lari gitu ya. Tapi film pasti kan, film itu pasti berhubungan dengan teknologi ya. Tapi juga ternyata dengan ilmu sosiologi gitu loh. Psikologi, politik, semua dari situ. Jadi satu-satunya profesi itu yang syarat dengan Ipolek Sosbud yaitu film. Nah disitulah baru kebetulan memang dari kecil anak yang senang belajar nih. Yeah. Aku sangat sekali menikmati proses belajar itu. Yeah. Nah, sebentar jadi, Mbak Christine. Ini teman-teman di sini nih nggak semuanya pernah dapat kuliah kewiraan. Bener kan ya? Jadi nggak tahu Ipolek Sosbud. Ideologi politik ekonomi sosial budaya. Itu dulu ada di kuliah kewiraan, nambah satu lagi sebetulnya Hankam. Gitu. Jadi informasi baru ya. Ininya. Kalian beruntung. Tahuan deh ini orang jadulnya ya. Iya, ini beruntung nggak dapat kuliah kewiraan. Ya, sebab nggak penting banget itu mata kuliah, serius. Gitu. Silakan lanjut Mbak. Jadi akhirnya saya pikir wah bodoh sekali nih kalau saya tidak bisa memanfaatkan dunia ini untuk menjadi tempat proses belajar aku gitu loh. Sebagai remaja yang sempat krisis identitas. Krisis identitas itu karena ya saya datang dari keluarga yang campuran banyak sekali. Sampai kalau ditanya, Mbak Christine ini sebetulnya orang apa sih? Saya perlu 10 menit untuk menjelaskan latar belakang. Tamini, orang Tamini. Hah? Orang Tamini. Taman Mini. Semua ada di situ kan? Minang gitu-gitu kan? Iya betul kan? Nah jadi kemudian ini sejak film Kawin Lari lah itu saya berkomitmen menjadikan dunia film sebagai bangku sekolah buat saya dan pengganti bangku kuliah. Karena pada akhirnya memang ya yang sempat terpikir untuk menjadi psikolog atau arsitek menjadi nggak kesampaian gitu loh. Karena banyak sekali kemudian dalam proses perjalanannya yang bukan hanya belajar tentang acting saja ya, tapi banyak hal. Karena pada prosesnya apalagi kemudian Mas Syuman juga hampir setiap produksinya melibatkan saya. Ya, setelah itu main dengan Syumanjaya, ada Sidul Anak Modern. Setelah Sidul Anak Modern ada film Pengemis dan Tukang Beca. Setelah Pengemis dan Tukang Beca ada film Dr. Siti Pertiwi karya Ami Priyono. Kemudian ada film Di Balik Kelambu, ada film Kerikil-Kerikil Tajam
yang juga diproduksi oleh Sumanjaya gitu ya. Nah, dengan latar belakang kehidupan yang berbeda, saya sebagai remaja, anak muda gitu ya, harus banyak mempelajari banyak hal gitu loh. Nah, inilah jadi ada, dan beruntungnya juga kalau sekarang mungkin film sudah menjadi industri betul-betul gitu ya. Jadi waktu persiapan itu karena menyangkut budget juga itu menjadi lebih sempit. Tunggu. Dengan kalimat bahwa film sekarang sudah betul-betul menjadi industri, itu kabar baik atau kabar buruk? Ada plus minusnya. Plus minus. Ya, minusnya adalah bayangkan, rasanya hampir tidak mungkin gitu ya. Kita pemain dilibatkan dalam proses, ada sih sekarang film-film tertentu, tergantung juga dengan sutradara dan produsernya dan budgetnya ya. Tapi waktu proses shootnya Adina aja contohnya, itu 1,5 tahun saya di Aceh. Ya, 1,5 tahun di Aceh untuk mempelajari bagaimana gitu kan ya, budaya Aceh tentunya kan ya semuanya lah gitu kan. Banyak sekali, Mas Eros kasih 30 buku untuk dibaca sebagai referensi sejarah gitu kan. Saya sampai bilang Mas Eros, ya Allah ini Mas Eros minta saya untuk main Cunadin atau mau bikin tesis nih gitu loh. Iya. Iya kan? Kayak ngasih honor gede aja. Ya kan, bahkan buku-buku yang bahasa Belanda pun sampai dikasih juga. Mas, aku nggak bisa ngerti bahasa Belanda, bahasa Inggris masih mendingan, walaupun terbatas juga kan ya. Ini bahasa Belanda. Oh, apa mesti dibakar terus diminum nih abunya supaya kita ngerti kan? Zaman dulu ada tuh ya anekdot seperti itu kan. Nah, tapi itulah gitu ya. Seperti Mas Slamet juga. Oh, di antara itu ada juga Ponirah Terpidana. Ya, itu kan. Nah, itu prosesnya pun 3 bulan, tiap hari itu Mas Slamet mempersiapkan kita sebagai pemain 6 jam. Ya, dari mulai olah tubuh, olah vokal, bagaimana pendalaman itu ya. Jadi banyak hal sekali yang harus dipersiapkan gitu loh oleh seorang pemain gitu ya. Dan kembali lagi waktu Kawin Laris di situ pun menyadari wah untuk menjadi seorang aktris ini tidak hanya modal wajah cantik, tubuh aduhai atau ganteng gitu ya, atau berotot, six pack gitu ya. Tapi memerlukan kecerdasan juga gitu ya untuk bisa menyerap. Daya tahan semuanya. Juga ya. Daya tahan. Gitu saya kira di Ponira tuh ada satu pemain yang menyedot perhatian penonton saat itu. Nani Vidya. Ya, itu kemana itu baru dia juga. Mbak? Udah jadi ibu rumah tangga ya. Iya, kayaknya cuma main 2 film dia ya. Habis itu tuh Sekelebatan saya lupa judulnya apa ya. Mungkin itu soal daya tahan. Tapi sebetulnya di Ponira terus terang dia bagus sekali harus diakui gitu. Tapi lalu sebagai pemula. Sebagai jelas sebagai pemula. Iya. Betul. Tapi tiba-tiba hilang makanya. Ya. Jadi daya tahan itu nggak ada di beliau. Kembali lagi gitu ya. Pada saat tahun 75 itu justru disitulah cinta saya pertama sama dunia film. Bukan di film cinta pertama. Cinta saya di dunia film itu sama Kawin Lari. Karena di situ saya harus memerankan tokoh yang mempunyai kehidupan jauh sekali berbeda dengan kehidupan saya sebagai remaja, city girl, ya, disco girl, gitu kan ya. Dan saya sehingga harus melakukan research yang lebih mendalam, ya. Disitulah kemudian merubah persepsi saya tentang dunia film. Sebelumnya seperti awam, pada saat itu di awal tahun 70-an, film tuh saya kira waktu itu masih banyak orang tua yang takut anaknya main film. Termasuk keluarga saya, ibu saya sempat diprotes. Kenapa kamu izinkan anak kamu main film? Ibu saya cuma jawabnya singkat sekali, I trust my daughter. Itulah, karena kenal saya gitu ya. Anak yang keras kepala gitu ya. Dan tapi anak yang gak pernah disuruh belajar. Udah tahu tanggung jawabnya gitu kan. Mandiri dari kecil. Jadi dan pasti dengan approach-nya Pak Teguh membuat ibu saya juga menjadi nyaman. Ibu saya tidak mendorong, bahkan sebetulnya saya waktu itu cinta pertama tuh datang ke kantor Pak Teguh untuk menolak sebetulnya Alif. Tapi karena waktu saya datang ke kantor Pak Teguh tuh Pak Teguh langsung membuka tangannya lebar-lebar. Nah ini dia calon pemain Om. Wah gitu ya, dalam hati itu saya bingung. Belum 10 menit saya di dalam di kantor Pak Teguh sudah langsung
ke kantor om yang satu lagi, ya om mau kenalkan kamu sama produser om yang satu lagi. Oh iya, iya om. Saya ditemenin sama abang saya itu lift. Sampai di kantor lagi juga gitu, langsung dikenalin produsernya keluar, terus diperkenalkan. Pak Teguh langsung bilang, besok Mas Slamet jemput kamu di sekolah ya, terus main-main ya ke sanggar om gitu. Oh iya om. Nggak dikasih kesempatan atau juga bingung jadinya kan dengan sikapnya Pak Teguh. Padahal tujuannya adalah untuk menolak. Kalau Pak Teguh waktu itu tanya sama saya, kamu mau nggak? Pasti udah jawab enggak. Jawabannya enggak. Ya. Iya, karena itu tujuannya kan. Tapi itulah, sehingga waktu kawin lari, jujur aja, pada saat itu Kinan Nasution baru juga ngajak saya untuk ngaji pengajian anak-anak muda tuh, geng pegangsaan, geng guru gypsy gitu kan ya. Dari itu pun menarik, dan karena dari kecil sudah tertarik sama masalah juga ini gitu ya, masalah agama. Nah disitulah terus kemudian saya ingat sekali sama salah satu ustadznya tuh mengatakan, ini kerjaannya nggak barokah nih. Nggak barokah ya. Sampai saya ingat, Kinan udah lupa waktu saya ingatkan. Waktu itu saya udah terima kontrak, Kinan bilang sama saya, ini gue ada nih duit kalau lo mau pakai katanya buat ngembaliin itu gitu. Tapi kok saya pikir ini malah budi asor ya, saya bilang. Saya udah nanda tangan kontrak untuk sesuatu hal yang saya juga tidak terlalu pahami, saya harus menolak. Sehingga saya tolak Pak Ustadz itu. Saya bertolak, saya tolak, tapi langsung saya tanya sama Tuhan, Tuhan tahu saya tidak pernah mau menjadi bintang film. Jawaban Tuhan? Boleh Jawaban Tuhan adalah saya yakin gitu kan ya. Oke. Kok saya, ya dari cinta pertama aja, saya kan udah mau berhenti. Sama Tuhan dikasih penghargaan. Buat saya itu destiny yang itu udah skenario Tuhan yang sudah kan dalam kehidupan saya. Ya, jadi saya yang udah siap lari sebetulnya dari dunia film. Tapi kaki saya satu kayak udah dia ngeblesekin ke dalam dunia film. Jadi saya nggak bisa lari karena udah ada yang gandolin gitu loh. Nah inilah yang saya percaya. Akhirnya saya bukan hanya belajar tentang acting tapi juga mencari jawaban. Kenapa Tuhan saya harus berada? Karena beberapa kali termasuk setelah Cut Nyak Dien pun saya mau berhenti kok main film. Itu loh. 3 tahun bayangkan. Dari proses persiapan sampai syuting film selesai. Saya tidak bisa boleh dikatakan menjadi diri saya sendiri. Saya harus menjaga mood kerja, saya harus menjaga juga karakter Cut Nyak Dien, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, walaupun itu beratnya minta ampun. Gitu loh. Sampai, tapi pada saat saya hampir saja give up gitu ya, nggak sanggup nih kok berat betul gitu ya. Teringat lagi Cut Nyak Dien yang menguatkan saya. Apa yang saya alami ini gak ada apa-apanya dibandingin yang dihadapi oleh Cut Nyak Dien dalam kehidupannya. Apakah saya harus menyerah gitu loh. Iya kan. Nah Cut Nyak Dien sebagai orang juga dari keluarga yang berada gitu ya. Sebetulnya hidup dengan nyaman di masa penjajahan, hidupnya sangat nyaman sekali gitu ya. Bukan karena dia dengan Belanda berkolaborasi, itu yang berkolaborasi Tengku Umar. Cut Nyak Dien tidak pernah mau bertemu dengan Belanda sampai segitu konsistensi Cut Nyak Dien gitu loh. Akhirnya saya mikir, wah Cut Nyak Dien sampai boleh dikatakan walaupun dia katakanlah ditangkap Belanda tapi ditangkap itu kan pengkhianatan orang yang dekatnya sendiri. Ya. Jadi saya belajar bagaimana konsistensi untuk menjaga sebuah komitmen itu ya. Segitu dalamnya ya menghayati peran, menghayati karakter dan segitu lamanya melakukan riset, belajar. Begitu film selesai untuk kembali kepada Christine itu membingungkan ya, sempat itu ya. Berat. Makanya berat itu ya. Berat. Sampai jujur aja kan saya 3 tahun setelah film selesai, saya kalau bicara tentang Cut Nyak Dien itu pasti nangis. Bahkan setelah itu pun setelah 3 tahun sekali-sekali, kayak gini aja dah. Kayak datang itu ya. Tapi kembali lagi sampai waktu itu saya ke Bali, 3 bulan saya hidup di Bali gitu ya. Saya belajar nari di Ubud,
Saya sewa villa di situ bukan untuk menjadi penari, Alif. Tapi saya ingin menemukan karena saya tahu I'm not Cut Nyadin. Saya Christine anaknya Pak Hakim. Gitu ya, saya bukan Cut Nyadin. Ya. Jadi itulah juga. Makanya kembali lagi dapat pembelajaran lagi saya setelah itu. Bahwa seorang pemain itu juga harus mempunyai personality yang kuat. Bukan hanya personality yang kuat. Tapi juga keimanan yang kuat. Kalau enggak dia twist nanti. Jangan heran kalau banyak aktor-aktor di luar negeri yang bunuh diri. Gitu ya. Karena atau ya. di sini mungkin atau di negara-negara Asia yang lainnya selebritis yang bunuh diri gitu loh. Karena apa ya? Mereka di sana, ini analisa aku pribadi ya. Memang didesain untuk menjadi seorang bintang yang sulit untuk dijangkau. Jadi bintang ya di langit kan. Iya. Gitu loh. Iya. Sulit dijangkau oleh manusia, oleh kehidupan. Tapi saya sangat sadar sekali bahwa saya manusia biasa. Iya. Gitu loh. Saya nggak mau jadi bintang 24 jam. Because I'm not. Ya itu apotik. Itu apotik yang 24 jam. Bintang nggak usah. Iya, betul. Bintang biasanya jam 8 sampai subuh aja memang. Mbak Christine ya. 50 tahun berkarya, 60 film lebih ya. Itu film layar lebar kan, belum yang Hah, emang udah 60 tahun? 50 tahun kayak 60 film. Kayak 60 ya, lebih lah 60 Masa? tuh. Gue aja gak tahu. Lebih, belum lagi yang web series. Ya. Ya, yang web series itu apa ya? Ya web series gitu ya. Itu banyak sekali. Gak banyak sih aku. Artinya berarti setahun itu ya, 1,5 film dikerjain. Ya, dengan beban mental tadi. Sebetulnya kemudian ya bisa menguasai diri gitu ya. Atau gampangnya gini lah ya. Sejak kapan sih mulai kemudian begitu dapat naskah babat gitu loh. Pernah gak? Udah mulai kayak gitu gak sih? Enggak. Enggak ya? Enggak. Tetap pakai proses yang sama. Tetap. Padahal udah masuk industri loh sekarang. Yang artinya gak mau tahu produser maunya tapi inilah, cepat. saya ingat yang sering kita dengar ya. Terakhir saya mendengar itu Pak Habibie yang mengingatkan gitu ya. Menjadi nomor 1 itu gampang. Tapi untuk menjaga tetap menjadi nomor 1 itu yang susah. Artinya mempertahankan Dan kualitas beliau ini 50 dan kepercayaan. tahun tetap di nomor 1, tepuk tangan dong. Enggak, bukan aku. Ya nomor 2 kemudian kan maksud pernah aku adalah kan? mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, mempertahankan juga kualitas gitu ya. Tapi saya kira Cut Nyadin masih menginspirasikan saya untuk bagaimana menjaga konsistensi perjuangan itu kalau memang kita mau mencapai tujuan. Tapi Alif, ini saya baru mendapatkan juga, makanya hidup itu adalah kalau kita mau maknai dengan lebih dalam adalah proses kita belajar sebetulnya ya. 2 minggu yang lalu baru pulang dari Amerika, dari New York juga dalam kaitannya ini 50 tahun gitu ya. Pembelajaran saya dapatkan di sana gitu ya. Saya gila ya 50 tahun padahal sebetulnya dalam beberapa tahun belakangan ini sejak bertemu dengan Reza Radian dan Arya Ibrahim tuh anakku yang jadi manajerku juga. Aku menyadari sekali bahwa waktunya adalah sekarang untuk membangun jembatan buat yang muda-muda melanjutkan gitu ya misi dan visi ya. Jadi sebetulnya sudah lebih ingin belum bisa pensiun karena Tuhan ternyata masih memberikan amanat ini kan. Jangan dong. Terus udah capek lagi 50 tahun lagi ya. Ya. Tapi belum boleh pensiun. Ya setahun 2 lah. Sebetulnya ini pun 50 tahun itu buat apa sih dari dulu awal main film juga gak pengen jadi, bukan karena pengen terkenal. Dan juga bukan karena mau cari uang gitu ya. Rezeki itu kan udah Tuhan yang ngatur jadi ngapain mesti kita sampai istilahnya ngotot gitu ya. Tapi kalau kita bekerja keras tuh bukan hanya untuk uang kan gitu loh. Ya. Nah setelah beberapa tahun di dunia film tuh menyadari sekali bahwa film itu sangat berdampak. Film itu media yang sangat kuat sekali bisa mempengaruhi pola pikir masyarakat, kehidupan masyarakat. Termasuk juga sebetulnya media yang sangat efektif untuk kita mengkampanyekan untuk menyampaikan sesuatu yang positif yang bermanfaat buat masyarakat. Ya.
Jadi karena menyadari itulah gitu ya. Dan juga karena merasakan betul manfaatnya gitu ya, berada di dunia film ini, ingin berbagi dengan masyarakat luas. Supaya jangan aku saja nih yang dapat nih manfaatnya gitu kan ya. Tapi masyarakat juga gitu kan. Nah, misi dan visi itulah sebetulnya juga ya. Dari sebetulnya hal yang paling sederhana. Di awal-awal tahun tuh, tahun kedua aku dikontrak oleh satu produk. Ya. Produk itu sangat sekali mengangkat glamorous glamorousnya kehidupan seorang aktris atau dunia film. Sementara pada saat itu di samping aku masih belajar juga untuk memahami gitu ya, dan terus meningkatkan juga skillku atau kemampuanku sebagai aktris, sebagai orang film, proses belajarku ya. Misiku adalah juga bagaimana film ini bisa dilihat juga sebagai ilmu pengetahuan. Jadi nggak hanya gossiping atau glamoursnya gitu, dan hiburannya, ya banyak kok kita bisa belajar dari film, gitu kan? Nah itu misiku. Nah ini kan agak bertentangan dengan yang orang yang mengontrak aku. Sampai untuk menjaga konsistensi itu, saya pikir wah ini nanti nggak konsisten nih aku gitu loh. Aku maunya begini tapi ini ada jalan yang ini gitu ya. Gitu ya? Iya, jadi aku pada saat mau diperpanjang aku nggak mau. Itu loh. Wow. Itu Duit ya. itu loh Mbak. Duit Ya. kan. Diambil nggak? Tapi kan kembali lagi gitu kan ya. Aku menyadari sekali bahwa ini proses belajar aku juga. Ada misi mungkin yang juga harus jalankan. Gak usah takut. Nah kembali lagi yang aku mau bilang juga pembelajaran yang aku dapatkan dari pulang dari Amerika. Ya, ada satu kejadian yang membuat aku sampai berpikir jangan takut untuk menghadapi hidup. Gitu ya. Hidup itu apapun kendalanya, apapun persoalan kita hadapi, tapi hidup tuh tetap harus dijalani. Mantap, tepuk tangan dong. Jangan takut dan jangan bunuh diri ya. Teman-teman, karena itu tidak menyelesaikan masalah. Enggak nyelesain selesai sih kalau bunuh diri, tapi masalahnya enggak. Sebenarnya enggak. Masalahnya enggak. Ada bingkisan ya yang kalau teman-teman mau bawa pulang bisa, nanti sama panitia dikasih. Itu untuk mereka yang bertanya dan pertanyaannya menurut saya secara subjektif bagus. Gitu loh. Tapi kalau pertanyaannya jelek, saya kasih hadiah juga. Gitu loh. Jadi nggak ada aturannya sebetulnya ya. Silakan, dan bukan cuma pertanyaan. Untuk 3 dulu, bukan cuma pertanyaan tapi juga mungkin kesan tentang film, kesan tentang Christine Hakim, atau mau menyampaikan hal lain kepada Christine Hakim kalau misalnya teman-teman di sini ada yang satu profesi gitu ya kan. Bisa jadi kan ya. Ada bintang-bintang film di sini. Silakan 3 dulu, 1. Langsung banyak. 1 laki-laki di belakang, 2 mbak di depan sini, ini dulu yang kacamata, nanti 3 lagi menyusul. Silakan masnya kacamata, silakan. Sebutkan nama, dari mana, cita-cita dan pacarnya, silakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Daniel dari mahasiswa dari Semarang. Dari Semarang? Iya. Oke. Jurusan apa? Fakultas apa Mas? Jurusan film. Oh mantap. Ini saya mau nanya soal film Daun di Atas Bantal tadi. Iya. Sebenarnya saya belum bisa dapat pesan yang ingin disampaikan dari film tersebut. Jadi saya ingin nanya langsung ke Ibu. Mungkin apa hal yang ingin atau pesan yang ingin disampaikan terhadap? Iya. Apa hal atau pesan yang ingin disampaikan kepada penonton melalui film ini? Baik. Ada kedua? Yang kedua, kalau saya nggak salah Ibu nyebut film ini sebagai sebuah universitas yang mahal. Sebagai seorang yang memproduksi film ini dan notabene ini film pertama yang Ibu produser ya. Bagaimana Ibu bisa meyakinkan para investor untuk bisa mendanai film ini? Di tengah-tengah produksi film ini di rentang tahun 97 dan 98 yang bisa dibilang krisis ekonomi di Republik ini. Mantap Daniel.
yang terakhir nih. Oh ada lagi? Ya. Oke. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau film ini materi syuting sebelumnya rusak atau tidak bisa digunakan. Ya. Mungkin bisa Tahu aja lu dari mana? Anak film. Lanjut Neil. mungkin bisa diceritakan kenapa hal itu bisa terjadi sampai harus direkam ulang keseluruhan adegan. Terima kasih. Oke, terima kasih Daniel. Kalau soal pesannya terus terang Mas Garin aja nggak tahu. Gitu. Silakan Mbak. Yang di depan kawan ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maya, aktivis perempuan dari Women in Mining. Saya berada di sini sebenarnya karena saya salah satu fans berat dari Mbak Christine. Saya menonton film Daun di Atas Bantal itu di tahun 98. Jadi Di mana? Jadi Jakarta. Makassar, Mbak. Jadi Makassar? Iya, saya asalnya dari Makassar. Saat itu kita lagi pergolakan mahasiswa lagi kencang-kencangnya dan film ini tiba-tiba muncul menjadi satu inspirasi. Kamu anak Umi ya? Unhas. Oh Unhas, oke. Kalau Umi suka berantem maksudnya. Tahun-tahun itu, silakan. Ya, pertanyaan saya sebenarnya ada dua. Yang pertama, sebagai seorang perempuan, film yang Mbak Christine perankan itu saya melihat banyak yang memang menyentuh pesan-pesan yang kuat untuk perempuan. Nah, di antara semua film Mbak Christine, kira-kira yang pesan yang paling berat itu yang mana ya? Yang kira-kira memang menyentuh perempuan, gambaran perempuan di Indonesia sebetulnya. Karena kita tahu bahwa sistem hierarki, kemudian sistem patriarki yang ada di Indonesia, yang membuat perempuan itu seolah-olah menjadi kelas kedua. Yang kedua, Ibu Christine adalah salah satu legenda dari perfilman Indonesia sampai saat ini. Siapa sih kira-kira yang menjadi inspirasi atau role model bagi Mbak Christine ya di film ini? Itu aja, makasih. Terima kasih. Tepuk tangan lu Mbak, Tepuk luar tangan dulu. biasa. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Masnya yang kacamata silakan. Dodit Mulyanto ya? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Perkenalkan, saya Rido Ibradinirno dari Universitas Indonesia, Prodi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya salah satu fans berat dari Ibu Christine Hakim. Saya suka menonton film-filmnya dari saya SMP. Karena waktu SD nggak ada alat buat nonton film, jadi gitu. Dan di sini saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, saya tuh udah ada gambaran karir ke depan saya setelah lulus. Hanya saja prodi saya itu kan bukan film ataupun berkaitan langsung sama film. Cuman emang ada dua mata kuliah, teater Rusia dan sinematografi Rusia yang mungkin ada kesinambungannya. Tapi itu belum cukup buat mengasah skill saya untuk bisa masuk ke dunia entertain terutama di film gitu. Saya ingin meminta sarannya bagaimana. Lalu pertanyaan kedua, momen apa yang paling mengesankan di film mana dan kenapa? Oke. Itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Ini anak sastra Rusia tadi mau bikin film. jurusannya sastra Rusia ya? Rusia Betul. dia. Terima kasih. Oke. Belajarnya Trotsky tapi bukan film dia sebetulnya ininya. Mbak dari Daniel dulu Mbak ya. Ini pesannya. Boleh nggak dari Mbak dulu ya? Oh boleh betul silakan bebas. Karena tadi Mbaknya begini masalah ada dua ya Mbak ya. Patriarki. Patriarki yang pertama apa tadi yang pertama Mbak? Yang kedua role modelnya. Yang pertama pesan perempuan. Oh, oke. Role model saya, inspirasi saya itu masyarakat Indonesia. Ya, jujur aja. Apalagi setelah saya menjadi terlibat di dunia film ya sebagai pekerja seni, gitu ya. Saya membaca dengan hati. Apalagi setelah di era teknologi, kemajuan teknologi ini digital semua ya. Karena kenapa saya membaca dengan hati, menangkap dengan hati.
eh, manfaatnya banyak sekali karena itu sekaligus juga mengasah hati kita untuk tetap peka terhadap hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh rasio kita atau otak kita gitu ya. Dengan mata kita gitu kan ya. Banyak udah contoh yang terjadi. Contohnya seperti yang saya bilang juga, saya baru kembali dari Amerika. Saya shock dan heartbroken sebagai manusia. Setelah saya diperlihatkan oleh seorang teman yang tinggal di sana sudah 20 tahun ya, bahwa banyak sekarang di kota-kota di Amerika sudah mulai bermunculan namanya zombie city. Bukan homeless mereka itu. Ya, tapi korban daripada drugs. Itu heartbroken, saya bilang. Yang saya tahu orang yang pecinta binatang ya, kalau ada binatang binatang liar lah yang ini kok keliaran berkeliaran di kampung, ya, di jalan. Di kampung, di jalanan, animal street itu ya. Itu sekarang udah banyak shelternya, rumah-rumah singgahnya untuk merawat binatang-binatang itu, anjing dan kucing, tahu kan? Ini saudara-saudara kita loh. Saya tidak lagi melihat saya sebagai orang Indonesia atau orang Amerika. Saudara kita sebagai anak turun Adam dan Hawa. Apakah ini tujuan dari sebuah demokrasi? Hati-hati Indonesia. Kalau hanya itu ada contohnya. Kalau kita berkiblat dengan demokrasi yang mereka pada akhirnya hanya akan mematikan rasa kemanusiaan kita. Nggak perlu kita tiru. Gitu loh. Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu dan filosofi gotong royong itu menurut aku demokrasi yang juga ala Indonesia. Our founding fathers luar biasa, mereka jenius memikirkan format dari demokrasi kita. Inilah, saya khawatirnya kalau terlalu banyak baca buku dari barat juga jadi seperti ini. Saya tidak mengatakan bahwa tidak manfaat ya. Gitu ya. Tapi saya membaca, saya bilang itu apa yang ada di masyarakat kita. Bahkan saya bersyukur 5 film saya terlibat dalam pembuatan film sejarah. Dari mulai kolonialisme sudah banyak sekali buku-bukunya ya, dan juga film-filmnya. Tapi prakolonialisme itu yang belum banyak disentuh oleh kita. Padahal disitulah sebetulnya cikal bakal akar kita sebagai manusia Indonesia. Selama ini kita bilang bangsa inlander, bangsa yang terbelakang, yang belum develop, itu kan kata penjajah. Kenapa kita mau menerima itu? Karena kita tidak paham, kita tidak mengerti akar kita sendiri. Nenek moyang kita luar biasa. VOC belum datang ke sini untuk perdagangan yang akhirnya menjajah kita. Nenek moyang kita udah bikin Borobudur. Tanpa ilmu teknologi yang sekarang pun gak kalah. Bayangkan tanpa konkret, tanpa semen, bisa kokoh berdiri. Gempa bumi itu sempat goyang, memang direnovasi, tapi gitu loh. Gak hancur lebur sampai rata. Apa makna dibalik itu semua? Gitu loh. Kita mau bilang nenek moyang kita kafir, ya memang peradaban manusia itu. Sebelum peradaban agama itu turun. Dari zaman megalitikum Indonesia ini sudah hidup, ada dan luar biasa nenek moyang kita. Sultan Agung sebagai santri yang masih amat sangat belia, yang tujuannya hanya ingin menjadi santri, menjadi ulama, tapi karena ayahnya mangkat, putra mahkota dari istri pertama tidak bisa naik tahta karena special need children. Sultan Agung dipanggil Purang yang lagi nyantri untuk menggantikan ayahnya yang meninggal. Saya bersyukur sekali. Dan apa? Anak muda di zaman itu sudah mempunyai visi dan misi menyatukan kerajaan-kerajaan dari mulai Madura sampai Jawa Barat. Betapa luar biasanya.
Sangat itu. Gitu loh. Nah kalau disambungin ya tadi dengan patriarkinya itu. Iya, dan belum lagi Coba. gitu ya. Mm-mm. Kalau kita pelajari lagi sejarah, di abad 14 kalau saya tidak salah itu kerajaan Samudra Pasai apa 15 ya? Lupa saya tahu. Sekitar situ. Itu 15 mungkin. Ya, 15 Samudra 16 Pasai ada dari anak turun dari Raja Samudra Pasai yang kemudian menikah dengan putri keraton di Cirebon. Jadi dan bahkan waktu itu juga ada putra mahkota yang seharusnya sudah naik tahta tapi karena belum cukup umur sehingga si sultan dari Kesultanan Samudra Pasai ini yang sementara memerintah di Kesultanan Cirebon. Bayangkan bagaimana skenario Tuhan itu dalam proses menjadi NKRI ini. Panjang. Luar biasa begitu panjang. Belum lagi saya juga baru syuting sama Mas Garin di Toraja. Itu bukti-bukti peradaban manusia Indonesia zaman megalitikum. Mempunyai nilai-nilai luhur sebelum peradaban agama itu masuk. Saya tanya kenapa? Itu kan harus jenazah dimasukkan ke dalam batu, tidak dikubur di dalam tanah. Jawabannya luar biasa. Mereka tidak ingin bahwa tanah itu adalah tempat sebuah kehidupan, tumbuhnya. Tumbuh, sesuatu yang tumbuh untuk kehidupan. Ya. Jadi jangan sampai si yang mati ini ganggu kehidupan. Dan juga jangan sampai yang hidup itu nanti ganggu yang mati. Maka ditaruhlah di dalam batu. Tidak terganggu oleh apapun. Gitu. Nah ini kan luar biasa. Lalu kenapa anak bayi di dalam pohon? Dikuburnya, ditaruhnya jenazahnya. Karena diharapkan bahwa bayi itu dia akan tumbuh nanti bersama. Baru setelah itu Bible masuk. Bible di sana kan Kristen ya, Kristen masuk baru terus Islam. Itu loh. Jadi jangan langsung kita bilang itu bahwa bukti kehidupan dari yang sudah cerita Tuhan yang ditulis oleh itu menjadi skenario Tuhan. Lalu jangan kita digampangkan mengkafir-kafirkan gitu loh. Iya. Ini kan, nah ini yang kemudian kalau melihat kembali lagi masalah perempuan di Indonesia. Kartini maaf, lepas dari rasa hormat saya kepada Kartini karena saya pernah memainkan juga jadi ibunya Kartini gitu ya. Tapi Kartini tidak bisa represent Indonesian woman. Kartini di abad keberapa? Sama seperti Cut Nyak Dien di akhir abad 18 ya. Dewi Sartika ada di Jawa Barat, Christina 19. Marta Tiahahu ada Sulawesi. perlawanan perempuan-perempuan Indonesia yang lain-lain. Gayanya yang berbeda. Kalau Kartini lebih pada di diplomasi budaya. Christina Marta Tiahahu, Cut Nyak Dien dan lain-lain sebagainya frontal melawan. Karena latar belakang budaya mereka yang berbeda. Ini kan ya. Nah, apalagi ada 33 perempuan di Aceh yang pernah memerintah di Kesultanan Aceh. 33 mana ada di dunia. Ya. Kok sekarang Indonesia nggak boleh perempuan jadi pemimpin? Ya nggak boleh kalau dalam Islam itu perempuan menjadi imam sholat. Tapi, nah ini pun ada tapi. Perjalanan hidup saya lagi, suami saya mau alaf. Pada saat beliau mau belajar sholat, ya saya di depannya. Beliau agak di samping itu. Bukan saya mau memimpin sholat. Gitu. Jadi lihat, agama itu tidak bisa, bukan sesuatu yang untuk dipaksakan atau memaksakan kita. Tidak ada. Masalah keimanan itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu ya. Nah, ini juga yang rasanya saya bersyukur sekali kembali terlibat dalam film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan. Makanya waktu referensi sejarah saya tidak cukup untuk mendapatkannya. Kenapa?
Oke. Kartini banyak sekali buku-buku tentang Kartini. Karena apa? Dia diplomasi budaya jadi sering berhubungan. Teman-temannya banyak orang Belanda. Tidak Cut Nyadin. Tengku Umar 3 tahun mempelajari karena strategi pelang Belanda. Cut Nyadin, Belanda datang ke rumah gak pernah mau muncul. Kalau tidak dia ditangkap itu foto satu-satunya Cut Nyadin pada saat dia ditangkap yang sudah tua gitu ya. Yang sebelum dibuang ke Sumedang. Nah, ini yang penting sekali kita juga tahu dan karena apa? Tak kenal maka tak sayang. Kenapa kita kok tidak mencintai Indonesia, tidak sayang dengan Indonesia? Kenapa kita harus menukar Indonesia? Itu. Nah, ini yang dengan hal-hal yang sebetulnya gitu ya. Saya sebagai muslimah, Islam rahmatan lil alamin artinya buat seluruh alam. Ini yang kemudian juga ya, bahkan gitu ya, film yang awalnya dibilang pekerjaan yang kurang barokah gitu ya. Tapi justru saya istilahnya saya nggak mau riak ya, saya nggak tahu. Tapi saya merasa pembelajaran tentang hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan kemudian itu semakin meningkatkan tingkat silaturahmi saya sama Tuhan Sang Pencipta. Saya ini Alif tadi juga ada yang bertanya gitu kan ya. Momen apa yang paling ini ya buat saya dalam ini. Semua dari awal sampai detik ini terakhir dalam 3 tahun terakhir ini ada 2 film yang buat saya wow, saya sampai sangat amat bersyukur. Ya. Yaitu film Perempuan Tanah Jahanam yang kita tahu saya sendiri tadinya kalau menilai film horor tidak bermutu. Ya. Dan yang kedua adalah The Last of Us. Tentang zombie. Juga. Kan? Itu waktu Mas Joko di Jogja saya menghadiri itu JAF turun dari hotel Mas Joko udah ada di lobi. Di situ saya ditodong langsung menawarkan untuk saya Perempuan Tanah Jahanam. Dia cerita aja belum kasih skripnya. Waduh gitu ya. Tapi udah setelah itu nggak ada ini ngobrol-ngobrol lagi. Shanti Harmain ya. Gimana saya mau menolak 2 orang ini? Joko Anwar salah satu one of a good director. Bahwasanya sekarang dia genre-nya lebih kepada ini horor gitu ya. Tapi melalui film horornya itu dia filmnya aja menjadi 5 besar di seluruh dunia untuk jenis horor. Ya. Joko Anwar. Bagaimana saya mau menolak? Shanti Harmain pernah juga sama-sama saya kolaborasi membuat film Pasir Berbisik. Beliau juga salah satu produser yang tidak sembarangan membuat film. Gimana juga saya mau menolak. Kan? Udah saya pergi waktu itu ada perjalanan ke Amerika. Terus ditanya sama ini. Bu gimana kalau emang ibu gak bersedia maka mereka akan cari yang lain. Ya udah aku bilang gitu ya. Aku pasrah. Ya aku pasrah ya udah. Skrip belum baca nih. Liv. Begitu baca. Hah sumpah lo gue jadi hantu gitu kan. Aduh kok manusia jahat banget itu kan ya. Nih Miss nih. Tapi gak bisa nolak lagi kan. Udah ditandatanganin itu. Akhirnya gak mau tanya sama Joko. Tanya sama Tuhan ya. Sampai istikharah segala Mbak. Tuhan kenapa kok setelah 40 tahun lebih. Tuhan nih kasih saya jalur yang berbeda. Ya, kenapa saya mesti main film horor ini jadi hantu pula lagi kan. Waktu lagi launching poster. Dari pertanyaan wartawan, jawaban Mas Joko, oh ini metafor. Ya, Tuhan, saya tahu metafor. Saya nggak mau tanya lagi menjawab. Jok, ini metafor ya? Iya Bu, oke. Tapi begitu saya pelajari lagi details gitu ya karakternya. Saya bilang, Tuhan saya nggak percaya ada orang kok jahat kayak begini. Gitu kan ya. Ini lebih jahat dari iblis ini perempuan yang aku perankan. Saya nggak percaya, gimana saya mau memainkan kalau saya nggak percaya ada manusia itu gitu loh.
Jawab lagi live sama Tuhan. Ini diplomatis jawaban Tuhan. Ya. Kamu masih pakai logika Christine Hakim. Nyi Misni itu nggak ada logikanya. Hatinya sudah dikuasai oleh dendam, kemarahan, kebencian, dan LLL, LDLL, dan sebagainya. Ya. Waduh. Terus Tuhan, ada manusia kayak gitu? Ada ternyata. Dikasih lagi saya pencerahan. Coba kita perhatikan. Mau kamu secerdas, secendikiawan, profesor, atau ulama yang sorbannya 7 keliling, atau pastor yang udah pakai jubah pun kayak apa. Tapi kalau hatinya sudah dipenuhi oleh kebencian, maki-maki, ya, fitnah dan semua segala macam. Dan itu membuat logika dan akal sehat kita tidak jalan. Maka dia akan jadi manusia seperti Nyi Misni. Nah, kemudian dalam waktu 3 tahun, selama pandemi pula, saya ditawarkan di Last of Us. Itu ada, itu anak saya Arya Ibrahim jadi manajer juga. Udah saya mau tolak. Bukan udah mau saya tolak, udah saya tolak, nak gak usah. Ya, ini lagi pandemi, ibu udah gak muda lagi. Masih ada harus ngurusin ibu saya yang usianya 86 tahun waktu itu. Suami saya jantung, komorbid gitu kan. Dan banyak komorbidnya, diabetes. Kalau ada apa-apa sama saya atau ada apa-apa sama mereka bagaimana? Syutingnya di Kanada. Karantina aja 2 minggu, gak bisa bawa manajer, gak bisa bawa asisten, gak bisa bawa suami, gak bisa apa. Gitu kan. Terus udah akhirnya satu malam suami bilang ini, Chris, dia tahu gelisah saya selama sebulan itu kan. I think you have to go. Karena ini bukan hanya bagus buat kamu saja, buat Indonesia. Ya. Tapi as you said, kamu selalu akan mendapatkan banyak pembelajaran. Mungkin ada pembelajaran hidup juga yang Tuhan mau berikan sama kamu yang kamu gak tahu. Keikhlasan seorang suami itu saya percaya ya. Itu beban di pundak saya langsung. Bruk gitu ya, hilang. Besok paginya saya langsung telepon Arya sama Resana. Ibu pergi. Yeay, mereka berteriak. Wah dia enak ya berteriak ya, aku suruh berangkat sendirian. Ya, karena 2 minggu di sana. Film itu udah selesai nih. Aku hanya berpikir pokoknya kan aku gak tampil banyak. Jadi aku tidak mau kecolongan sedikit pun yang ada scene yang tidak perform. Jadi fokus kali ya. Begitu udah selesai 1 tahun kemudian lihat episode pertama. Hah? Kaget aku, shock deh. Ini metafor lagi nih. Kebetulan waktu itu episode mau harus ke Amerika juga menghadiri launchingnya. Singkat kata, wah ini kesempatan aku tanya deh sama direkturnya. Kan sama penulis skripnya, sama produsernya. This is metaphor, yes. Yang mereka berdua lihat-lihatan tuh ya. Yes gitu ya. Apakah pesan moral yang kamu mau sampaikan bahwa otak manusia itu organ tubuh manusia yang paling kuat. Karena dia mengontrol lahir dan batin kita, soul kita, diri kita. Tapi si otak organ tubuh yang paling kuat ini, kalau terkena oleh virus-virus sosial, maka terjadi kerusakan otakmu, logika berpikir tidak jalan, akal sehat tidak jalan, dan itu berdampak pun kepada hati. Buat saya koruptor itu zombie yang rakus akan harta. Tepuk tangan deh, mantap. Gitu. Betul. Jadi Gak ubahnya zombie lah mereka tuh ya. ya, dan tambah lagi gitu kan ya. Jadi dalam 3 tahun ya, aku dikasih pembelajaran hidup yang sebetulnya ini peringatan buat aku sendiri sebagai manusia. Ya. Kalau si The Last of Us itu, kalau si itu apa namanya perempuan tanah jahanam itu ya, yang buat orang Indonesia, jadi pendekatannya mistis religious. Si The Last of Us
pendekatannya ilmiah. Karena secara ilmiah, secara medis memang sudah dibuktikan juga Cordyceps itu virus jamur. Aku sebagai profesor ahli jamur gitu kan yang melakukan konfirmasi gitu kan ya. Juga ini nih. Dan bahkan terus aku baru teringat nih Liv. Gak apa-apa ya udah habisnya sampai pagi katanya Mbak. Iya. Terus apa namanya? Bahkan waktu syuting itu ada syuting hari kedua Liv. Hanya jalan di koridor-koridor. Kalau lihat yang udah lihat film itu koridor yang menuju tempat mikroskop penelitian dan koridor juga menuju ruang apa yang bedah mayat itu kan ya, di otopsi, ruang otopsi. Cuma itu dari pagi sampai sore jalan cepet, dapat sepatu baru dari wardrobe, lecet. Dan bukan sampai kulit arinya aja yang terkupas. Udah sampai kena daging. Ya, tapi nggak bisa pakai band-aid. Karena kaki lagi jalan cepat mau di close up. Jadi udah gak ada pilihan lain kan. Saya nggak mau dong manja-manja. Dengan cuma tetap mau fokus. Jadi percaya nggak? Begitu director mengatakan kamera action kan fokus menjadi ke karakter yang kita harus mainkan dong. Sedikit pun Liv gak rasa tuh sakit yang udah berdarah-darah. Begitu cut, itu sepatu ke udara. Aku lempar sepatu tuh ke udara. Sakitnya baru terasa. Jadi lihat bagaimana. Kan itu udah langsung pembuktian bagaimana otak kita itu. Iya, kontrol semua. Mengontrol. Betul. Fokus itu loh. Yang bisa membuat ini bertahan juga. Kenapa? Fokus. Aku bersyukur karena emang dari kecil aku anak fokus sama belajar. Jadi kalau dikasih tanggung jawab tuh ya udah fokus. Mau ada terjadi apapun pada saat lagi bekerja ya fokus. Itu ya. Nah, jadi ini pembelajaran kembali hidup. Nah, ini ada hubungannya lagi nih. Dengan ini Daniel tadi tuh. Pesan. Bukan, ya lain. Okay. Ini buat Indonesia. Karena kalau nggak ada manfaatnya buat Indonesia percuma. Dan aku harapkan ini kan memberikan manfaat juga buat masyarakat Indonesia. Pemilu 2019 nih. Belakang kemarin. Ya. Mundur ya. Aku kan di tim ses penggalangan suara perempuan. Jadi ininya kan di bawah Ibu Ida Fauzia dan Pak Erik kan itu ketua umum ini kan. Ini di sini ada yang tim ses penggalangan usia di bawah 40, betul ya? Jadi waktu itu 8 bulan pokoknya aku stres jujur aja sih. Tapi emang udah niat pokoknya mau fokus di situ nggak mau terima film. Ya. Jadi menjelang akhir singkat kata aku ingin menutup amanat yang Tuhan kasih ini aku percaya gitu ya. Dengan doa di Mekah, umroh. Pergilah aku umroh. Aku tahu Pak Jokowi ada rencana juga. Karena dengan masa kampanye kesibukan ini beliau juga gak tahu jadi bisa berangkat apa enggak. Ingat sekali, waktu itu pencoblosan tanggal 17 kalau gak salah. Ya. Tanggal 10 April aku udah berangkat. Sama ponakan berdua. Berdoa terus dan berdoa mudah-mudahan Pak Jokowi bisa berangkat. Terus alhamdulillah mendengar bahwa Pak Jokowi tanggal 15 malam berangkat. Langsung tapi ke Riyadh ketemu dengan bapaknya Raja Salman. Kemudian malamnya ada dinner dengan Raja Salman. Setelah dinner langsung terbang Pak Jokowi ke Jeddah, langsung naik mobil ke Mekah. Jadi perhitungan sampainya nih pas sepertiga malam nih Pak Jokowi gitu ya di Mekah nih. Nah sebelum itu Pak Jokowi mendarat kan aku berdoa terus gitu ya. Sampai satu ini kok aku menangis karena mungkin itu ketakutanku sebagai orang Indonesia yang begitu besar kalau Pak Jokowi tidak bisa kepilih lagi. Kalau tidak terpilih lagi gitu ya. Jadi aku nangis. Nangis kok rasanya Pak Jokowi ini gak kepilih lagi gitu ya. Tapi apa
iya Tuhan, orang baik yang sudah membuktikan dia memimpin, dia bekerja keras untuk rakyat, untuk negara, Tuhan tidak izinkan lagi beliau untuk memimpin. Kalau melihat dari kandidat yang lain, saya tidak yakin gitu loh. Bukan bahkan tidak yakin, saya yakin tidak akan gitu ya. Nah, kemudian saya minta lagi pencerahan, saya minta lagi petunjuk dari Tuhan, tafakur gitu ya. Apa iya? Sampai akhirnya, saya nangis pada saat Pak Jokowi tidak menjadi presiden lagi itu nanti di 2024. Lega saya. Ya, belum tentu saya benar, tapi saya menjadi lega. Ya. Nah, waktu setelah saya main The Last of Us, peringatan yang diberikan Tuhan kepada saya adalah sebagai manusia, jagalah hatimu, kejernihan hatimu, kebersihan hatimu, dan akal sehatmu serta logika berpikirmu dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Buat saya, ini saya bukan mau kampanye ya, tapi ini apa yang saya rasakan. Kan udah lewat. Belum dong. Jokowi udah lewat maksudnya. Iya, tapi kan masih akan datang, masih ada pilihan-pilihan yang lain dong. Kan belum tentu juga Mbak Christine masuk tim lagi kalau nanti. Ini nggak ada urusannya sama tim apa enggak, tapi makanya. sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia kita punya kewajiban. Oke. Gitu kan ya. Iya dong. Ini kewajiban untuk politik. kewajiban untuk menghalangi yang kemarin kalah untuk menang gitu. Nggak apa-apa kalau itu kampanye aja ya. Enggak. Tapi gini, saya bukan bermaksud juga untuk mengaruhi. Tapi kan ini bagaimana film bisa mempengaruhi juga diri saya dan memberikan pembelajaran hidup. Gitu buat saya. Ya. Jadi sejak The Last of Us saya pahami itu dan Perempuan Tanah Jahanam, saya berusaha betul menjaga kejernihan hati saya. Saya nggak mau sekarang ini dalam kampanye ini terjebak lagi kepada cebong dan kampret. Nggak mau. Satu itu. Ya. Kedua, saya juga nggak mau menjelek-jelekan ini yang lain. Gitu ya. Saya hanya ingin memilih apa yang saya yakini berdasarkan kejernihan hati saya dan logika berpikir saya. Saya juga ingin memilih yang saya lihat calon presiden yang masih punya kejernihan hati dan akal sehat serta logika berpikir yang sehat. Akan ketemu nanti itu. Insya Allah. 10 Februari umroh lagi, nanti ketemu mungkin. Amin, amin ya robbal alamin. Tepuk tangan sekali lagi untuk Christine Hakim. Ya itu masalah itu ya. Ntar aja ya kapan Ya. ya cutnya ini ya daun di atas bantal. Iya betul. Oh tapi mungkin kalau Singkat boleh, mungkin ya, Singkat. apa sih pesannya dan gimana ngakalin di situasi gini. krisis Kenapa? moneter? Jujur saja. Mm-mm. Waktu saya memproduksi Cut Nyadin, bayangkan gagasan itu datang di tahun 97. Memang belum krisis global. Tapi pada saat mulai syuting itu terjadi krisis global. Jadi celluloid, kan waktu itu masih pakai celluloid kan, belum digital. Yang harganya dari dolar dari 2.500 sampai 15.000. Bayangkan, itu saja udah secara ekonomi udah impossible ya. Tapi saya percaya, makanya kalau udah menjadi amanat gitu ya, pasti Tuhan kasih jalan. Itu keyakinan saya satu gitu ya. Jadi sebelum daun di atas bantal, berapa tahun sebelumnya barangkali, saya melihat dokumenter yang dibuat oleh Gari Nugroho juga tentang anak jalanan yang namanya Dongeng Kancil tentang Kemerdekaan. Waktu saya lihat dokumenter itu muka saya sebagai orang Indonesia seperti ditampar. Saya tidak percaya, hampir tidak percaya. Kalau ada kondisi tentang anak-anak jalanan di Indonesia yang sudah seperti yang terlihat di film ini, bahkan lebih serem. Ini kan hanya berapa bagian dari kehidupan mereka saja gitu ya. Nah itu menjadi obses saya, menjadi bukan hanya obses tapi terus kegelisahan saya, ya. Sampai waktu itu saya habis juga syuting film di Jepang. 1 tahun saya tinggal di Jepang. Kemudian waktu dengan film di Jepang itu keliling juga seluruh dunia mempromosikan film itu. Lalu saya juga masih jadi juri di Prancis, bukan di Cannes tapi ya belum di Cannes tapi di Nang Film Festival. Waktu di Nang Film Festival saya menjadi juri. Saya bertemulah dengan seorang produser Prancis.
yang dia sudah biasa bekerja sama dengan sutradara-sutradara Iran ataupun dia Kazakhstan gitu ya. Yang dia mengajak untuk memproduksi bersama bahkan 3 film, 3 produksi ya. Nah, setelah saya menjadi juri, karena kembali ke Indonesia kan film Indonesia masih begini kan, masih mungkin ya. Jadi itu seperti itu periode di mana saya mengatakan saya exile ya, karena saya di Indonesia nggak ada film gitu ya, nggak main film, tapi keliling jadi diundang banyak justru jadi juri. Lalu saya nggak tahu mau apa pulang ke Indonesia, jadi saya tinggal di Paris itu hampir 3 bulan di rumah sahabat. Yang orang Perancis, suami istri kebetulan pernah tinggal di Indonesia 12 tahun. Lalu satu hari pagi-pagi saya lalu mengatakan sama dia, kita mau breakfast bersama, dia flatnya Elian, namanya Elian. Barangkali ini momennya ya. Saya bikin PH jadi produser. Karena saya sebagai pemain saya nggak bisa, sebagai orang film, sebagai pekerja saya nggak bisa hanya menunggu tawaran dari produser atau dari director. Sementara film Indonesia tidak lagi mati suri, ya. Tapi kalau saya menjadi produser, gitu ya, barangkali saya bisa memberikan dukungan kepada generasi muda, ya, untuk memproduksi film untuk mereka berkarya. Jadi dari mana ya itu saya cuma berpikir ini ada yang ngajak kerjasama dan saya hanya berpikir waktu itu bahwa saya bisa mempergunakan network yang saya sudah punya. Karena saya tahu mereka pasti akan mendukung saya. Apakah yang ada di Jepang, apakah yang ada di Prancis, dan juga yang ada di Australia. Gitu ya. Pasti mereka akan mendukung saya. Gitu ya. Karena mereka tahu selama ini apa yang menjadi concern saya, apa yang menjadi perjuangan saya sebagai orang film Indonesia. Nah, kembalilah saya ke Indonesia, betul. Rencana saya waktu itu 3. Pak Teguh, sutradaranya salah satu, Mas Slamet dan Mas Garin. Dari 3 generasi yang berbeda. Pak Teguh tapi kemudian sakit sampai meninggal. Nggak tahu. Mas Slamet akhirnya saya lepaskan Mas udah jalan sendiri. Biar saya bisa fokus nih sama yang satu lagi Megarin. Karena saya tahu Mas Slamet sudah juga mempunyai kepercayaan dari dunia internasional juga waktu itu kan ya. Jadi waktu itu Mas Slamet produksilah Telegram. Dengan produser yang ketemu dengan saya ini. Nah sama Garin saya datang, saya kontak Garin. Saya bilang Rin, saya mau bikin film. Kamu punya cerita enggak? Dia kasih cerita yang lain. Yang saya tahu kalau cerita itu pasti nanti akan menjadi gayanya Garin yang hanya stylish. Enggak, saya bilang. Saya enggak mau cerita itu. Saya mau cerita kamu dongeng kancil tentang kemerdekaan kita angkat ke film. Dia kaget. Karena dongeng kancil kemerdekaan itu di band. Waktu itu belum banyak TV, belum ada TV swasta, banyak di TVRI, diputar di TVRI. Film itu dibuat dalam rangka memperingati 60 tahun Indonesia merdeka kalau saya tidak salah. Tapi kok yang dilihat malah sisi buruk dari wajah Indonesia. Jadi di band film itu sendiri. Padahal itu film dibuat juga atas dana pemerintah waktu itu, masih zaman Pak Harto kan. Ya kemudian Garin kaget. Udah saya tahu udah. Kamu nggak usah khawatir, itu masalah censorship, masalah apa itu urusan saya sebagai produser. Saya hanya minta kamu tulis skripnya, mungkin dibuat layar lebar. Singkat kata, jadilah. Nah saya mulai, waktu itu dapat dana dari RCTI. Ya, cukup nih saya pikir, untuk sampai post pro. Ternyata ada musibah itu tadi yang ditahan. Udah, iya. Ini jawab itu satu ya. Daniel. Dolar naik. Udah ngantuk nak. Dibilangnya sampai pagi nih. Ini sampai pagi. Oh besok syuting ibu ya. Enggak apa-apa jadi hantu lagi ibu besok. Terus setelah itu singkat kata terjadilah musibah 100 scan rusak. Itu karena masalah teknis. Jadi ada karet di dalam kamera yang robek. Dia nggak putus. Kalau putus mungkin nggak jalan tuh kamera. Tapi ini kamera masih jalan. Hanya robek gitu ya. Tapi jalannya menjadi tidak proper lagi. Jadi karena robek masuklah ini cahaya. Dan akhirnya itu menjadi scratch
di apa namanya di screennya yang nggak bisa diperbaikin, dia bukan di ujung gitu ya, bukan di apa, tapi diagonal. Dan yang bikin lagi itu Nyilang. 100 scan yang kita udah shoot. Seminggu lagi kita pulang, Daniel. Itu nggak bisa dipakai semuanya. Bayangkan. Wah, saya lagi tidur di telepon dari Australia, dari lab kita. Chris, I think you have to talk with your DOP and your director. Periksa itu kamera. Nanti saya akan fax, akan saya gambar itu kerusakan seperti apa dan tidak kelihatannya tidak bisa dipakai. Tapi dia dengan halus karena takut hati-hati, takut saya shock. Terus mandilah saya bangun. Karena udah jam 3 siang, saya ingat karena jam 5 kita udah harus di lokasi lagi. Jam 3 siang saya baru bangun karena kita syuting sampai jam 8 pagi waktu hari itu. Langsung saya mandi, habis mandi sholat, lagi sholat ini. Takbir Allahu Akbar. Jadi gak khusyuk, jujur aja sholatnya. Iya dong. Tapi tetap tuh sholat gitu ya. Dalam hati cuma ada rasa syukur, terima dan berterima kasih sama Tuhan. Karena saya percaya bahwa dengan kejadian ini Tuhan akan memberikan pembelajaran berharga untuk kita bisa menyelesaikan film ini dengan lebih baik. Itu yang muncul pada saat sholat. Mudah-mudahan Tuhan terima sholat saya waktu itu ya. Karena kan jadi gak husuk kan. Berpikirnya soal gimana nih. Setelah itu saya telepon Garin. Rin, kita harus ada yang perlu diomongin nih. Jadi apa namanya, tolong Garin kamu di mana? Oh udah mau ke lokasi. Kamu tolong balik deh. Garin udah punya perasaan gak enak tuh. Kenapa? Ada masalah ya? Ya kita bicarakan lah ini. Saya langsung ketok kamarnya DOP. Saya bilang, Not, ada masalah, ada laporan dari Australia, kita ngomong. Ya. Garin saya lihat jalan, saya udah nunggu di depan kamar saya ada meja tempat rapat. Garin kepalanya udah miring, Monot udah nunggu jalannya ya. Nih saya jelaskan, tapi saya udah tahu jawaban. Saya udah punya jawaban, karena cuma ada 2 pilihannya. Stop, karena gak ada uang lagi pasti, ya kan, atau lanjut. Kalau stop berarti total loss. Lanjut, ya itu ke produser lah cari uang lagi. Pilihannya adalah yang kedua. Jadi waktu itu saya bilang sama Garin, oke, kumpulin semua kru untuk kita sambil makan malam dan nanti kita rapatin gitu ya. Udah bilang sama Garin, udah tahu jawabannya dan di situ saya umumkan, kita lanjut. Yang mau pulang ke Jakarta silahkan, tapi main crew dan asisten director nggak boleh bikin schedule ulang lagi apa yang ya semuanya harus di retake kan plus tambahan. Udah telepon ke kantor ke yang ngurusin bagian keuangan. Sekarang juga lo ke Jogja nggak usah pulang, nggak usah bawa baju, mobil tinggalin di airport. Kan? Karena saya tahu saya pasti harus ke Jakarta cari uang. Ya. Kan? Break 3 hari. Singkat kata akhirnya lanjutlah. Top. Jadi kalau tadi ya, Asih mukanya ditekuk-tekuk, itu karena mikirin duitnya juga. Sekali lagi tepuk tangan, kita berdirilah memberi penghormatan untuk Christine Hakim, 50 tahun berkarya, memberi persembahan yang terbaik untuk kita semua. Maaf ya, masih banyak sekali sebetulnya yang Tentu ingin saja, di-share. nanti Daniel dan yang lain Aduh, juga maaf belum ya kamu dijawab. ya. Nanti Panitia kasih ada kesempatan kita jinjingan untuk angkat mata. 3 teman ini yang tadi bertanya. Terima kasih juga sudah berbagi Sama-sama. cerita, pengalaman di film dan pengalaman spiritualnya. Padahal Pak saya Christine maunya Hakim. sampai pagi nih, Liv. Sampai besok langsung ke lokasi syuting. Saya juga nih Arya nih semua kan. Ini. Iya, Anakku ini yang gak galak ngebolehin ini. Makanya. Teman-teman, sekali lagi beri penghormatan. Terima kasih. Terima kasih loh. Mbak. Terima kasih juga sudah menjadi inspirasi buat saya, kalian Baik. semua. Selamat malam semua, saya kembalikan ke panitia.